Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Dewi Asih dengan NIM 4120210069. Dan di sini saya akan menjelaskan pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai bab 1 dan bab 2. Baiklah, kita akan membahas bab 1, yaitu identitas dan integrasi. Dan di sini ada bangsa dan identitas. Bangsa memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Dan identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Bangsa juga memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politik. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis ini dapat disejajarkan dengan pendapat Hans Kohn sebagai bangsa yang disatukan oleh faktor objektif. Dan bangsa menurut arti politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam, yang mana mereka diikat oleh suatu kekuasaan politik, yaitu negara. Pengertian identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, atau masyarakat. Bahkan suatu bangsa dengan identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Dan identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Adapun jenis-jenis identitas nasional, yaitu bangsa nasional atau bahasa persatuan, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, sempoyan negara, dasar falsafah negara, konstitusi atau hukum dasar, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Bendera negara yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara.
Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, berisi 5 nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Konstitusi atau hukum negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara dan kesatuan, sedang bentuk pemerintah adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Saat ini identitas negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk tidak ada perubahan. Konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dan kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebanggaan bangsa atas kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah yang ada. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang artinya kesempurnaan. Dan di sini istilah integrasi memiliki 2 macam pengertian, yaitu secara politik dan secara antropologis. Secara politik, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Adapun jenis-jenis integrasi sebagai berikut. Integrasi bangsa, berintegrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional, yang mana membangun rasa kebangsaan dalam suatu wilayah. Contohnya, bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan tersedia berintegrasi dalam satu negara, yaitu negara Indonesia yang dilandasi semangat kebangsaan yang satu pula. Berintegrasi wilayah, yaitu membentukkan wewenang kekuasaan nasional, pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil, mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu.
Contohnya, negara Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Integrasi nilai, yaitu adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Contohnya, masyarakat Indonesia bersepakat bahwa Pancasila merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keragaman dan perbedaan. Integrasi elit massa, yaitu kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat atau antara elit dengan massa. Contohnya, adanya komunikasi yang intensif antara kepala penguasa dengan warga desa. Integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yaitu kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Contohnya, orang-orang yang mendirikan satu perusahaan, lalu mereka bekerja sama di bawah satu manajemen. Dan di mana tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di mana isinya 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bab 2. Warga negara dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen, bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologi berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota atau warga dari city-state. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pendapat-pendapat, kewarganegaraan menunjuk pada bentuk hubungan antara warga dengan komunitasnya sendiri. Menurut hukum Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, adalah segala hak ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hal ihwal yang berhubungan dengan negara tersebut pada dasarnya menghasilkan bentuk-bentuk hubungan. Dan di sini pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dan adapun kewarganegaraan dalam arti formal dan material, yaitu kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam sistematik hukum, dan kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara.
Adapun hak dan kewajiban kewarganegaraan pada pasal Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian PPT saya dan penjelasan saya mengenai bab 1 dan bab 2 Pendidikan Kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Hasanal Mulkan, SH.MH. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.